Islam di Indonesia merupakan hasil dari jasa para ulama yang menyebarkan secara damai. Mayoritas penduduk Indonesia menerima Islam dengan mudah karena syarat-syarat masuknya agama ini mudah. Islam disebarkan oleh para dai dengan cara damai melalui berbagai saluran informasi di Indonesia. Sejarah masuknya Islam ke Indonesia memiliki lintasan garis sejarah tersendiri dan tidak semua orang sepakat tentang daerah pertama yang menerima ajaran ini. Beberapa teori menjelaskan masuknya Islam di Indonesia. 1. Teori Gujarat oleh Prof. Dr. Sunis Gurjet menyatakan Islam masuk dari Gujarat, India dengan kerajaan Samudra Pasai sebagai penerima pertama pada abad 13. Teori kedua Makkah diajukan oleh Buya Hamka berpendapat Islam datang melalui saudagar Arab pada abad ke-7 Masehi. 3. Teori Persia Prof. Derswin Dinegrat beragama bahwa Islam masuk dari Persia meskipun dianggap lemah karena mayoritas Muslim Jawa adalah Sunni. 4. Teori Cina oleh Prof. Dr. Slamet Muljana yang berpendapat bahwa banyak tokoh Islam Indonesia memiliki keturunan Cina. 5. Teori Maritim diajukan N.A. Brooks menyatakan bahwa perdagangan maritim mempercepatkan penyebaran Islam di sepanjang aliran Niaga. 2. Perkembangan sultanan di Indonesia terjadi ketika umat Islam mulai membangun kekuasaan politik. Contohnya adalah Kesultanan Samudra Pasai di Sumatera Utara, Kesultanan Medan di Gresik, Jawa Timur. Seiring dengan banyaknya raja Hindu yang memeluk Islam, Kesultanan Islam terbesar di berbagai wilayah. Istilah kerajaan berbagi menjadi kesultanan dan raja menjadi sultan. Para raja melakukan konversi ke Islam yang memelihara kekuasaan karena mayoritas rakyat sudah mengikuti agama Islam. Islam dianggap sebagai agama berbagi rata. Kesultanan Islam di Indonesia juga dipengaruhi oleh politik di luar negeri seperti keruntuhan Hindu, Buddha, dan India, dan muncul kerajaan Maghul. Informasi tentang pengembangan masifasi di Indonesia dapat ditemukan dari catatan Ibnu Maduri dalam Kesultanan Pasai. Buya Hamka juga menolak teori bahwa Islam berasal dari kerajaan karena menunjukkan Islam dibawa langsung oleh saudagar dan dari Makkah. Perkembangan kesultanan di Indonesia dimulai ketika umat Islam mulai mendirikan kekuasaan politik. Contoh kesultanan termasuk Samudra Pasai di Sumatera Utara dan Leran di Gresik, Jawa Timur. Banyak raja Hindu yang berpindah ke Islam menyebabkan penyebaran kesultanan Islam di wilayah Indonesia. Istilah kerajaan berganti menjadi kesultanan dan raja menjadi sultan. Para raja memeluk Islam untuk mempertahankan kekuasaan. Islam dianggap sebagai agama pembebas bagi rakyat. Kesultanan Islam dipengaruhi oleh peristiwa politik di luar negeri seperti keruntuhan Hindu-Buddha di India dan munculnya kerajaan Moghul. Ibnu Battuta dan Buya Hamka menyumbangkan informasi tentang perkembangan Islam di Indonesia. Sejarawan Belanda membagi sejarah Indonesia ke dalam 4 zaman: animisme, Hindu-Buddha, Islam, dan Katolikisme. Islam telah berkembang di Indonesia sejak abad ke-15 Masehi, bukan dari kedatangan agama Islam pada abad ke-7 Masehi. Tokoh penyebar ajaran Islam di Indonesia. Ajaran Islam di Indonesia tersebar melalui berbagai tokoh penting yang memiliki peranan besar dalam sejarah penyebaran agama ini. Artikel ini menjelaskan sejumlah tokoh dan kontribusi mereka. 1. Sultan Malik Al-Saleh dari 1267 sampai 1297, pendiri Kesultanan Samudra Pasai. Beliau memperkenalkan Islam setelah bertemu Syekh Ismail dari Mekah. 2. Sultan Ahmad 1325
sampai 1348. Memimpin Samudra Pasai, perhatian beliau terhadap perkembangan Islam sangat besar seperti yang dicatat Ilmu Batuta. 3. Sultan Alauddin Riayat Shah 1538 sampai 1571. Sultan Aceh yang mendatangkan ulama untuk menyebarkan Islam hingga ke daerah pedalaman Sumatera. 4. Wali Songo 1404 sampai 1546. 9 wali yang menyebarkan Islam di Jawa melalui berbagai cara termasuk seni dan pendidikan. 5. Datuk Tunggang Parangan berhasil mengislamkan kerajaan Kutai Kartanegara dengan menjadikan hukum negara bercorak Islam. 6. Sultan Zainal Abidin 1486 sampai 1500 mendirikan pesantren dan mengawasi pelaksanaan syariat Islam di Kesultanan Ternate. Keteladanan para ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia. Banyak nilai-nilai keteladanan dari para tokoh penyebar Islam di Indonesia. Di antara nilai keteladanan tersebut adalah 1. Hidup sederhana. Para ulama meskipun memiliki kekayaan, mereka hidup sederhana dan sering bersedekah. Mereka lebih memilih berbagi daripada mengumpulkan kekayaan, mengikuti ajaran Allah yang menyerukan untuk mengeluarkan sebagian harta dengan cara yang baik. Kesederhanaan ini membuat banyak orang termasuk masyarakat miskin tertarik untuk memeluk agama Islam. Hal ini tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 267. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard wa la tayammamul habisu minhu tunfikuna walastum biakhidhihi illa an tughmidu fi wa'lamu annallaha ghaniyyul hamid. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Quran Surat Al-Baqarah ayat 267. Yang kedua, gigih dalam berjuang. Kesuksesan penyebaran Islam memerlukan kegigihan. Ulama tidak takut menghadapi tantangan dan selalu berusaha melakukan yang terbaik untuk dakwah. Mereka menjaga semangat dan optimis, percaya bahwa jika mereka bersungguh-sungguh, Allah akan membantu. 3. Menguasai ilmu agama. Penyampaian ajaran Islam harus disesuaikan dengan adat lokal. Para ulama memahami ini dengan baik berkat penguasaan ilmu agama yang mendalam dan belajar dengan bijak. Mereka menekuni ilmu melalui bimbingan guru yang terpercaya. Hal ini tercantum dalam Quran Surat At-Taubah ayat 122 sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kanal mu'minuna liyafiru kaffatan walaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid-dini waliyadiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdarun. Artinya, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. 4. Produktif berkarya. Karya-karya ulama baik dalam bentuk kitab maupun tulisan terus dipelajari oleh santri. Ini merupakan upaya dokumentasi pemikiran ulama sebagai amal jariyah yang abadi. 5. Budaya literasi. Membaca dan menulis adalah kegiatan penting untuk memperkaya wawasan keagamaan. Di era teknologi saat ini, literasi teknologi juga diperlukan untuk kemajuan bangsa. 7. Menghargai perbedaan. Ulama mengajarkan toleransi dan menghormati perbedaan antar agama dan antar budaya. Hal ini penting untuk menciptakan persatuan dan menghindari konflik.
Hal ini tercantum pada Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu in akramakum indallaha anqakum innallaha qalimun khabir. Artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. 8. Dakwah secara damai. Dakwah harus dilakukan dengan pendekatan damai dan penuh kasih sayang. Islam mengutamakan proses yang berada, jauh dari kekerasan. Hal ini tercantum dalam Quran Surat An-Nahl ayat 125 sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal idotil hasanati wajadilkum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Artinya, serulah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Quran Surat An-Nahl ayat 125.